Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa saja sih prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum itu? Kita bahas bersama-sama ya. Iya teman-teman, ada yang mengatakan katanya kenal maka kenalan. Izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman. Saya Umi Hilda Hasana, seorang mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya, semester 4, kelas 2E. Bahasan kita itu ada dua teman-teman. Yang pertama, apa itu pengembangan kurikulum? Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu apa saja? Baik, kita masuk pada poin yang pertama, apa itu pengembangan kurikulum? Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari kurikulum itu sendiri. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu pengembangan kurikulum itu apa? Menurut Umar Hamalik, pengembangan kurikulum yaitu perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Itu ada apa aja? Sebelumnya, kita harus mengetahui arti dari prinsip itu sendiri. Prinsip itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip berarti asas atau dasar. Sedangkan menurut Syekh Janilus tahun 1993, prinsip adalah sesuatu yang dijadikan dasar dari pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya. Menurut Sukmadinata, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu terbagi atas dua kelompok. Yang pertama, ada prinsip umum, dan yang kedua, ada prinsip khusus. Mari kita bahas secara detail ya. Kita masuk pada prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum. Ada apa saja sih? Yang pertama, ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains, tuntutan potensi siswa, dan tuntutan kebutuhan pengembangan masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bersifat hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya memungkinkan untuk menyesuaikan berdasarkan kondisi regional, waktu, dan kemampuan serta latar belakang anak.
Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan memberdayakan waktu, biaya, dan sumber-sumber daya manusia lainnya secara optimal, cermat, dan tepat. Yang kelima, yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan itu perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Dalam hal ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas pengajaran guru dan efektivitas pengajaran siswa. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Ada apa saja sih? Yang pertama, ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti penentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat, dan survei-survei lainnya. Yang kedua, yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu kecocokan metode teknik belajar mengajar, variasi, dan juga keefektivitasan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong perkembangannya untuk kemampuan yang baru. Yang keempat, yaitu prinsip pemilihan media dan alat peraga. Dalam proses memilih media dan alat peraga, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kegiatan perencanaan. Yang kedua, inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia. Yang ketiga, pengorganisasian alat dan bahan. Yang keempat, menyediakan bahan-bahan seperti modul, buku paket, dan yang lainnya. Prinsip yang kelima, yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar setidaknya mencakup 3 hal dasar. Yang pertama, merencanakan alat penilaian. Yang kedua, menyusun alat penilaian. Dan yang ketiga, mengelola hasil penilaian. Jadi kesimpulannya, pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada 2, prinsip umum dan prinsip khusus. Akhirnya, pembahasan kita sudah selesai. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga kita dapat bertemu kembali ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.